Halo teman-teman, sekarang aku mau ke pantai nih. Berhubung air laut surut, jadi aku mutusin buat berburu hewan laut untuk dibuat lauk makan malam. Yuk ikut aku. Wah, ada kelomang teman-teman. Tadi sempat aku kira kepiting karena sekilas memang mirip. Kita lepas lagi ya. Aku juga menemukan kepiting. Kepiting jenis ini pandai banget sembunyi dalam pasir. Sulit banget nangkep kepiting kalau airnya belum dangkal. Ada lagi nih kepiting pasir. Aku berusaha nangkep dan akhirnya dapat kepiting pertama. Aku bawa ember untuk wadahnya. Aku juga bawa serokan buatan sendiri. Hehe. Lumayan lah ya untuk nangkep ikan-ikan kecil. Nah, kan dapat ikan pertama. Nah, kalau di air dangkal gini gampang banget nangkep kepitingnya. Karena nggak ada kesempatan untuk sembunyi di pasir. Oh iya, sekarang aku berada di Pantai Dermaga Sugian, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Kalau ini jenis kepitingnya beda dari yang tadi. Ini namanya kepiting rajungan, teman-teman. Kepiting ini juga biasa kita temukan di akar bakau dan di muara sungai. Ada ikan buntal nih. Ikan ini mudah banget loh ditangkap. Kalau dipegang akan mengembung seperti bola. Ini untuk pertahanan diri dari predator, teman-teman. Malam-malam gini, kalau air laut lagi surut, para nelayan membersihkan lumut di bagian bawah kapal. Wah, dapat ikan lagi nih. Ini jenisnya beda dari ikan-ikan tadi. Walaupun kecil, nggak apa-apa lah ya. Lumayan buat digoreng. Kalau yang ini namanya bulu babi. Jangan sampai keinjek ya, karena duri-duri hewan ini beracun dan pastinya sakit banget kalau ketusuk. Lagi-lagi aku dapat ikan. Kalau malam-malam gini ikannya mudah ditangkap. Mungkin lagi tidur kali ya, makanya responnya berkurang. Langsung aku taruh dalam wadah. Kalau yang agak gede gini susah banget nangkepnya, apalagi airnya agak dalam. Ini namanya ikan singa. Sirip ikan ini beracun. Jangan sampai ditangkap pakai tangan kosong ya teman-teman. Ini juga termasuk bulu babi, tapi jenisnya beda dari yang tadi. Kayaknya ini lebih beracun daripada jenis yang hitam tadi. Ngeri banget nggak sih? Kita lepas lagi ya. Ada udang teman-teman. Nah, aku dapat udang juga. Sebenarnya banyak ya, tapi kebanyakan sembunyi di balik karang. Yeay, aku dapat ikan lagi. Kali ini lumayan besar. Ikannya masih seger banget. Pas aku taruh langsung ngamuk dong. Langsung gercep aku tutup. Ada ikan layangan nih. Aku namakan ikan layangan karena bentuknya tipis seperti layangan. Hehe. Kita coba lihat ya. Ini bisa jadi ikan hias tapi yang jenisnya belang-belang. Kalau ini namanya kelinci laut teman-teman. Teksturnya kenyal dan berwarna merah terang. Aku nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak. Takutnya beracun. Bentuknya semacam siput. Kita lepas lagi ya. Nah, kalau yang ini namanya ikan panjang. Seperti namanya, kalau ikannya udah gede, panjangnya bisa mencapai 1 meter lebih. Biasanya ikan ini hidup di bagian permukaan. Mungkin teman-teman gak asing lagi dengan ikan sembulang atau lele laut. Ikan ini mempunyai duri beracun di bagian siripnya. Bakalan sakit banget kalau ketusuk. Teman-teman harus hati-hati ya kalau nemu-nemu hewan laut yang cantik. Ini dia hasil kita. Walaupun gak seberapa, lumayan nih sebagai tambahan lauk. Aku goreng biasa aja menggunakan garam, kunyit, dan sedikit asam. Kemudian aku remas-remas. Kemudian tinggal digoreng deh. Kualinya nggak kotor ya teman-teman, tapi emang udah legend banget dan nggak mau dibuang sama ibu aku. Lanjut, kalau udah matang tinggal diangkat. Kita dahulukan udang dan kepitingnya, baru kemudian ikannya. Saatnya makan. Aku hanya goreng telur dan buat sambal bebero khas Lombok. Sayurnya aku pakai kol ungu dan selada. Lain kali kita berburu lagi ya teman-teman. Semoga aja selanjutnya bisa dapat lebih banyak lagi. Aku jarang ngonten di laut karena memang air laut kebanyakan surut di siang hari teman-teman. Kalau surutnya siang jarang banget dapat ikan karena memang susah buat ditangkap. Teman-teman ada yang suka seafood nggak? Enak banget loh karena masih fresh. Air laut yang tadi juga surutnya nggak jauh teman-teman. Aku nggak leluasa nangkep ikannya. Biasanya kalau surutnya sampai tengah banyak banget hasil buruan karena memang airnya dangkal banget sampai ikannya nggak bisa kemana-mana. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau panen kopi di Desa Sembalun sekalian mengolah dan mencicipi kopi khas daerah Sembalun. Yuk ikut aku. Perjalanan ke Sembalun dari rumah aku memakan waktu sekitar 1 jam. Nuansa gunung dan sawah di sini bikin betah. Desa ini adalah penghasil sayur terbesar di Pulau Lombok. Sekarang aku sudah berada di kebun kopi Sada. Di kebun ini ada jenis kopi Arabica Tipika dan Sigara Rutang. Tanaman kopi di sini tumbuh subur di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain itu juga ada sayur kol yang sudah mulai siap panen.
Sebelumnya aku menengok pohon jeruk. Sekarang memang belum musim teman-teman, tapi ada beberapa buah yang tersisa. Tapi kebanyakan buah sisa seperti ini rasanya asam dan kadang juga matangnya nggak sempurna. Saatnya kita cek pohon kopinya. Nah, ini dia teman-teman. Buah kopi sekilas mirip melinjo bukan? Yang ini masih mentah teman-teman. Kalau yang ini sudah mulai ada beberapa yang matang. Buahnya luar biasa melimpah banget. Pohon kopi ini memang rendah teman-teman karena memang jenisnya. Wah, kalau yang ini sudah banyak yang matang. Langsung kita petik ya. Nanti di akhir video aku menunjukin cara pengolahan biji kopi dari kebun ini. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu gimana prosesnya. Aku dengar rasa kopi di sini mempunyai ciri khas yang mungkin bikin para penikmat kopi ketagihan. Ada beberapa jenis kopi di Sembalun. Ada juga pohon kopi yang konon sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi aku belum sempat ke sana teman-teman. Kebun ini berada tepat di bawah gunung dan view-nya benar-benar luar biasa indah banget. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Sembalun bakalan penasaran banget nih. Wah, kita udah dapat lumayan nih. Masih banyak yang bisa dipanen, tapi sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, ini adalah proses penjemuran menggunakan metode pull wash. Ini untuk mempercepat pengeringan biji kopi karena dengan menggunakan plastik ini suhu di dalam menjadi lebih panas. Selain ini juga ada penjemuran natural. Yuk, tinggal kita olah biji kopinya. Jangan di-skip ya. Ini adalah penjemuran natural, langsung diterik sinar matahari. Ini dia kalau sudah kering dan hampir siap untuk proses selanjutnya. Saatnya ke proses penyeduhan. Saatnya ke proses penyeduhan. Aku menggunakan profil roasting medium dan menggunakan alat V60. Kita putar-putar berlawanan arah jarum jam sampai biji kopinya halus seperti ini. Wah, kalau udah gini siap untuk diseduh. Usahakan menggunakan air mendidih ya. Aku juga udah nyiapin alat penyaring khusus untuk kopi. Tinggal diratakan dan langsung dituangkan air panas. Aku benar-benar menikmati prosesnya karena memang menyenangkan. Oh iya, ini adalah rumah sahabat tim aku. Yang mau pesan kopi khas Sembalun bisa DM IG aku ya. Wah, lihat nih, warnanya mirip banget dengan teh celup. Kalau yang nggak tahu pasti ngiranya ini bukan kopi. Untuk rasa tergantung jenis kopi dan prosesnya. Ada beberapa varian rasa dan jenisnya. Kalau sudah langsung kita tuang ke dalam gelas. Bagi penikmat kopi, ini bisa tanpa gula atau kalau mau bisa tambahkan madu sebagai pemanisnya. Kalau aku sih menggunakan madu ya, karena aku bukan pecinta kopi pahit. Siapa nih yang mau ngopi bareng aku? Dikelilingi pemandangan yang indah dan suasana sawah, gunung, serta pedesaan yang masih asri menambah nikmatnya setiap tegukan kopi. Kapan-kapan harus berkunjung lagi nih ke Desa Sembalun. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!